Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bertatap muka kembali. Ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, semangat ya, dan tetap selalu menjalankan aktivitas ibadahnya di rumah juga. Jangan sampai terlewatkan. Ya. Jadi pagi hari ini kita hanya review materi, nak. Karena yang saya upload di psikologi kita hari ini hanya mengadakan ulangan harian. Jadi kita review materi yang berkaitan dengan materi ulangan harian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, saya yakin kalian tentu sudah paham tentang materi tersebut, tetapi saya pasti ada di antara kita yang masih perlu mengingat bagaimana sebenarnya materi itu, ya kan? Mungkin ada yang lupa dengan materi itu. Ya, di sini kita akan review kembali. Saya ingatkan kembali materi ini, ya. Jadi saya share terlebih dahulu screen-nya. Nah, bisa dilihat di layar? Bisa ya, nak? Bisa nih. Oke, ya. Ini partisipan kita sekitar berapa masih ya? 7 orang ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin yang lain nanti akan menyusul. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sistem pembagian kekuasaan negara, bukan berarti negara kita ini terbagi-bagi, bukan seperti itu, tapi pemerintahannya ataupun tanggung jawabnya yang diberikan oleh presiden ke lembaga-lembaga pemerintahannya, tentu dia memiliki bagian-bagian khusus ataupun tertentu agar apa? Agar memudahkan para lembaga negara untuk mengatur ataupun memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dia tahu betul mana tugas dan wewenangnya dengan adanya sistem pembagian kekuasaan negara ini. Karena kalau tidak dibagi-bagi, maka akan adanya tumpang tindih tanggung jawab ataupun peran kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara kita. Maka pentinglah adanya sistem pembagian kekuasaan negara. Ya. Adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian tentang kekuasaan negara. Yang kedua, menjelaskan fungsi pembagian kekuasaan negara. Dan yang ketiga, menganalisis sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, apa itu sebenarnya kekuasaan? Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Ya, tentu di sini yang melakukan kekuasaan nanti ya para lembaga-lembaga negara yang memang ditunjuk ataupun ditugaskan oleh pemerintah kita ya selaku presiden kita untuk mengatur ranah tugasnya masing-masing. Nah, pengertian dari kekuasaan negara. Jadi pengertian dari kekuasaan negara ini memiliki arti untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, karena tujuannya adanya sebuah negara ataupun masyarakat yang diatur, tentunya akan tujuan dari negaranya adalah untuk mencapai kemakmuran serta keteraturan dari masyarakatnya, ya. Nah, macam-macam kekuasaan negara. Nah, masih ingat kalian ya, nak, menurut John Locke, ya kan? Dari ini ya, ini yang menurut John Locke dulu, bukan yang menurut Montesquieu. Nanti yang diadopsi di Indonesia adalah menurut dari Montesquieu. Jadi kalau menurut John Locke, pembagian kekuasaan negara itu terbagi atas 3, ya kan? Yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Ya, di sini aja perbedaannya nanti ya, karena
Nah, jadi kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ataupun mengadili pelanggar undang-undang, ya. Sementara kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang, ya. Kalau ini hampir sama dengan Montesquieu. Yang membedakan adalah kekuasaan federatif. Jadi John Locke itu membagi dengan adanya kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri, ya. Berarti kalau luar negeri apa hubungannya? Berarti berkaitan dengan duta dan konsul ya, karena ataupun perwakilan dari masing-masing negara diplomatik ya. Itu dia. Nah, sementara menurut Montesquieu pembagian kekuasaan dibagi atas 3 ya. Ini menurut apa nak? Teorinya yaitu teori trias politika ya, pembagian 3 bagian politik, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, di sini bedanya ya kan? Sama ya, kalau legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang ataupun dia sebagai controlling dari lembaga-lembaga yang lain, ya, kekuasaan yudikatif. Nah, kita lanjut. Nah, jadi yang Indonesia ini adalah menerapkan ajaran dari Montesquieu, yaitu trias politika, yang kita adopsi sampai sekarang ini. Nah, jadi kekuasaan di Indonesia juga terbagi atas 2, nak. Ya, jadi selain kita mengadopsi pendapatnya si Montesquieu, membagi 3 kekuasaan negara ke dalam 3 tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga pembagian kekuasaan di Indonesia juga didapat ataupun dilihat dari dua sudut, yaitu apa? Secara horizontal ya, karena berarti mendatar sama ya, dan secara vertikal, berarti dari atas turun ke bawah ya, ataupun dari bawah ke atas intinya gitu ya. Nah, apa itu dia kekuasaan secara horizontal? Jadi kekuasaan horizontal tadi itu tadi nak, yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang sederajat sama. Nah, kita tahu ya, sekarang setelah amandemen keempat, bahwasanya semua lembaga negara di Indonesia itu sama kedudukannya, sederajat, ya kan? Baik antara MPR, DPR, ya kan? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial itu semuanya sama. Ya, berbeda sebelum amandemen, ya, karena di amandemen apa? MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mana lembaga ini mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya. Nah, inilah yang diterapkan di saat ini yang sekarang. Setelah adanya perubahan amandemen keempat, maka pembagian kekuasaan di Indonesia itu hanya dibedakan menjadi 2, secara horizontal dan vertikal. Nah, horizontal artinya sejajar semua lembaga, tidak ada tinggi dan rendahnya. Jadi semua saling mengawasi. Itu dia, semua fungsinya ada bagian-bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Itu paham maksudnya ya? Nah, sekarang secara vertikal bagaimana? Umi, seperti apa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Kalau vertikal? Ada? Nggak ada? Pas? Remendel, Dalton? Pas. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi supaya lebih paham kalian untuk mengerjakan tugasnya nanti apanya soal kita di psikologi. Jadi secara vertikal ini nak berkaitan dengan materi kita tentang otonomi daerah. Ya, kita sudah bahas tentang otonomi daerah. Nah, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian dari bawah menuju ke atas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemerintahan di Indonesia, kan tidak langsung ya nak, tidak langsung pemerintahan di pusat itu disamaratakan dengan di daerah, tidak ya. Tetapi itu ada kebijakan otonomi daerah tadi. Jadi pelimpahan wewenang ya kan dari pusat ke atas. Jadi semua tersistematik dia. Jadi agar apa? Agar administrasi di negara kita itu bisa berjalan dengan rapi, dengan baik, ya. Jadi dibagi-bagi sistem pembagian kekuasaannya. Nah, kalau berbicara tentang retribusi, ya kan,
berbicara tentang pendidikan, kesehatan itu bisa diserahkan ke daerah ya. Tapi kalau berbicara tentang justisi, undang-undang ya, karena berbicara tentang pajak ya, nah, itu diserahkan ataupun agama kan ada lima urusan yang tidak bisa diambil alih oleh daerah. Nah, itu adalah merupakan urusan dari pusat. Nah, itu maksudnya secara vertikal. Jadi dia bertahap dari atas ke bawah seperti itu dia, Nak. Ataupun pelimpahan dari bawah ke atas. Ya, itu maksud dari sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia berdasarkan sudut pandang vertikal, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Paham ya, Nak? Ya. Ini kita nggak lama-lama ya, karena kita review saja. Nah, jadi selanjutnya nih ya, ini tadi secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini tadi ya berkaitan dengan otonomi daerah ataupun teori desentralisasi, ya. Nah, jadi jenis kekuasaan dan pelaksanaan di Indonesia ini seperti apa? Nah, jadi ini dia. Jika di pemerintahan pusat, ya, kita lihat dari sisi antar lembaga negara kita. Nah, jadi kalau berdasarkan pembagian Montesquieu tadi, berdasarkan Trias Politica ya, konstitusi, ya, karena itu diambil ataupun dipegang oleh para MPR. Nah, sekarang pertanyaannya MPR itu siapa sih anggotanya? DPR dan DPD. DPR, Miss. DPR saja? DPD. Iya, jadi kalau ditanya anggota MPR adalah anggota MPR sama dengan anggota DPR ditambah DPD. Itulah anggota MPR. Nah, jadi sebenarnya antara MPR dan DPR sama, ya kan, Nak? Iya, hanya pembagian tugasnya saja yang berbeda. Oke. Nah, kalau eksekutif ya lembaganya dipegang oleh siapa? Presiden ya kan, dan wakil presiden ditambah menteri. Nah, itu kalau di eksekutif. Kalau di legislatif ada DPR ya kan, DPRD dan DPD ya. Yudikatif ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi nih, Nak, kurang satu ini. Komisi Yudisial ya, KY. Nah, ini kalau dari eksaminatif ataupun inspektif adalah ini tim ataupun lembaga independen negara. Nah, siapa di dalamnya? Ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, untuk bagian masalah moneter dan fiskal itu dipegang oleh apa, Nak? Di Bank Indonesia, ya. Nah, itu dia pembagian dari lembaga-lembaga di pemerintahan pusat, ya. Nah, sementara kalau pemerintahan daerah seperti apa? Ya, ini tadi kita berbicara tentang apa tadi ya, Nak? Vertikal tadi. Pemerintahan daerah itu ya tentunya diwakili kalau di kota ya, ibu kota ada wali kota ya, atau ada apa? Setingkat gubernur dan wakil ya, itu untuk di provinsi ya. Kalau untuk lembaga DPR-nya tentunya DPRD tingkat provinsi. Nah, kalau untuk kabupaten ya tentu dibawahi oleh bupati dan wakilnya ya kalau tingkat kabupaten, dan untuk lembaga legislatifnya tentu diduduki oleh DPRD tingkat kabupaten ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Enggak, Mem. Ada, Mi. nggak ada, pas ya. Oke ya, jadi selesai materi kita pada pagi hari ini. Karena ini review saja, saya yakin kalian sebenarnya sudah paham. Hanya saja untuk mengingatkan kalian kembali, karena juga sebentar lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester ya, karena untuk semester ganjil ya kan. Jadi pasti materi-materi kita di awal pertemuan sampai sekarang ini tentunya ada beberapa soal yang pasti masuk ke dalam soal di ujian kita. Jadi ini hanya review kembali supaya kalian ingat juga. Nah, kalau ada misalnya ketidakpahaman di antara kalian, jika memang malu misalnya bertanya di via di Zoom kita ini, bisa langsung menghubungi saya via WA. Nah, jadi yang saya ingatkan adalah jangan lupa untuk mengerjakan tugas ulangan hariannya di psikologi ya, dan juga jika ada perubahan revisi nilai bisa kalian hubungi saya secara pribadi melalui WA.
Ya, terima kasih untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.